Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Santi Miranti SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Santi Firaini. Beliau adalah guru IPA dari SMP Negeri 3 Masa. Baik, Ibu Yuni, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Jadi Ibu, baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi dalam rangka supervisi pembelajaran. Jadi adapun tujuan kita melakukan kegiatan ini adalah untuk melihat bagaimana persiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran, dalam mengevaluasi proses pembelajaran. Baik Ibu, mungkin ini ada sedikit beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Baik Ibu, nanti Ibu pada kegiatan pembelajaran nanti akan mengajarkan materi apa? Materi yang akan saya ajarkan nanti adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi setelah Ibu melakukan nanti pembelajaran, pasti kan ada tujuan pembelajaran nih. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya di sini ada 3 ya. Yang pertama, mempermudah mengenali atau membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Dan yang kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri suatu makhluk hidup untuk membedakannya antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jadi ada 3 tujuan yaitu yang ingin Ibu capai di sini ya. Jadi nanti dalam waktu melakukan pembelajaran nanti Ibu kan nanti akan melakukan beberapa penilaian ya, atau ada area pengembangan. Jadi apa saja Ibu yang menjadi area pengembangan atau penilaian dalam kegiatan itu? Area pengembangannya itu ada 2, yang pertama pengetahuan dan yang keduanya keterampilan. Pada area pengetahuannya, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan membedakannya antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang keduanya, area keterampilan. Peserta didik mampu mengklasifikasikan ciri-ciri makhluk hidup dan tidak hidup. Jadi ada 2 aspek area pengembangan ya Bu ya. Yang pertama pengetahuan ya, oke. Kemudian yang kedua keterampilan. Baik Ibu, dalam nanti kegiatan pembelajarannya, rancangan kegiatannya seperti apa Ibu? Bisa Ibu ceritakan? Dalam rancangan kegiatannya yang pertama ada strategi ya. Saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang berintegrasi pembelajaran sosial dan emosional peserta didik. Yang kedua, kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, untuk metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Jadi nanti dalam kegiatan rancangannya ada beberapa tahap yang ingin Ibu kembangkan di sini ya. Yang pertama strategi, Ibu yang menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti Ibu buat dalam bentuk kelompok. Kemudian model pembelajaran yang Ibu gunakan adalah PBL Ibu ya, problem based learning. Kemudian metode yang Ibu gunakan di sini adalah metode diskusi kelompok dan tanya jawab ya. Kemudian dalam pelaksanaannya sendiri nanti Ibu, apakah Ibu menggunakan media pembelajaran? Saya menggunakan media pembelajaran, menggunakan video pembelajaran, LKPD, PowerPoint, dan pakai e-fokus. Jadi nanti media yang Ibu gunakan dalam bentuk video ya, video pembelajaran, bisa juga nanti ada dalam PPT. Jadi dengan menggunakan laptop dan e-fokus ya. Ibu. Jadi kira-kira Ibu, kapan gitu pelaksanaannya? Rencananya pelaksanaannya itu hari Sabtu di kelas 71 di jam ke-4 dan ke-5. Jadi nanti pelaksanaannya di hari Sabtu ya, di kelas 71 jam ke-4 dan ke-5. Nanti Ibu ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, maka nanti saya akan melakukan observasi untuk melihat bagaimana kesiapan Ibu, kemudian bagaimana praktek Ibu sesuai enggak dengan alur atau kegiatan strategi yang sudah Ibu rencanakan tadi ya. Baik Ibu, jadi kita udah ngomong panjang lebar gitu ya tentang praobservasi ini. Jadi berdasarkan hasil yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan yang sudah kita lakukan? Ya, saya mendapat gambaran tentang media apa yang digunakan nanti, dan saya akan mempersiapkan diri dari sekarang.
Oke, gitu ya. Jadi setelah kita mengobrol, berarti Ibu muncul ide nih ya untuk menggunakan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan tadi, dan Ibu rencananya mau mempersiapkan diri dari sekarang mengenai praktek pembelajaran. Oke, baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Jadi nanti semoga sukses ketika melakukan praktek pembelajaran, dan juga semoga lancar. Baik Ibu, Yuni, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Nah, di sini lihat gambarnya. Nah, ini adalah makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak. Nah, makhluk hidup itu bisa terbang. Contohnya apa? Ya, itu adalah ciri-ciri dari apa? Dan yang kedua, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Kira-kira kalian ini sekarang ini tumbuh dan berkembang atau langsung besar? Pertama kan ya dilahirkan bayi, sebelumnya embrio dulu ya, habis itu menjadi anak bayi, kemudian besar dan sekarang ini udah mulai remaja ya. Nah, kalau misalnya pada tumbuhan pertamanya gimana? Tumbuhannya bibi, tambah dari bibinya, kemudian dia antara makhluk hidup satu dan makhluk hidup yang lain. Misalnya ada tumbuhan, ada yang bertunas, ya kan? Terus lagi. Tapi agak merah. Makhluk hidup mengambil dan Sini kan lagi. Nah, di sini makhluk hidup Ibu yang geser biar saya angkat. mengambil dan menggunakan energi. Apa contohnya? Iya, untuk melakukan fotosintesis, ya, melakukan energi. Apa yang dibutuhkan? Sinar matahari ya. Air. Ya, di sini lihat gambarnya ada oksigen, ada matahari. Proses fotosintesis. Kemudian makhluk hidup itu dapat bernafas. Bagaimana cara bernafas? Menghirup apa? Oksigen. Mengeluarkan. Menghirup O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan selanjutnya ciri-ciri yang selanjutnya itu makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Apakah kalian mengeluarkan zat sisa? Ya. Bagaimana cara mengeluarkan zat sisa kita? Hasil metabolisme tubuh kita itu berupa apa? Air. Misalnya kita habis berolahraga, ya, kita mengeluarkan keringat. Kemudian kita mengeluarkan apa lagi zat sisa yang dikeluarkan tubuh kita? Ayo apa? Zat sisa yang dikeluarkan tubuh apa? Contohnya? Apa? Keringat. Kita mengeluarkan urin. Nah, itu namanya mengeluarkan apa? Zat sisa metabolisme tubuh. Kalau yang di gambar itu ngapain? Hewannya ngapain? Mengeluarkan zat sisa ya. Nah, jadi pada materi ini apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Makhluk hidup itu bagaimana ciri-cirinya? Nafas, bergerak, menyesuaikan tempat lingkungan. Coba satu orang. Yang besar suaranya. Memiliki kemampuan untuk bergerak, Ya. tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan untuk bereproduksi, menanggapi rancangan dari lingkungannya, mengambil dan menggunakan energi, memiliki kemampuan bernafas, menghasilkan limbah. Ya, ada berapa semuanya? Tersusun dari satu atau Ya, ada berapa semuanya? Bisa bergerak, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan satu lagi mengeluarkan zat sisa. Ya. Jadi ada pertanyaan? Sudah jelas dari penjelasan saya tadi? Nah, mungkin kalau ada yang belum jelas, saya akan tayangkan videonya biar kalian nanti sebagian lebih jelas lagi
untuk memudahkan kalian mempelajari ciri-ciri makhluk hidupnya. Nah, di sini ada videonya, kalian bisa lihat videonya. Setelah penayangan video tadi, kira-kira semakin paham nggak dengan materi kita hari ini? Makin. Ya. Jadi dari penjelasan saya dan video ini yang kalian tonton tadi, kita akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum kita kerjakan LKPD, coba kalian duduk di tempatnya, duduk di kelompok masing-masing yang sudah kita bagi menurut gaya belajar kalian masing-masing. Coba nak, tempatnya, gaya belajar yang sudah kemarin. Jangan lupa tulis nama, tulis anggota kelompoknya. Satu, yang ini kelompok 2, sudah ya? 2, yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4 ya? Ya, tulis saja boleh mampu berkembang biak. Jadi nanti bisa dari sana Ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Mana yang mau maju duluan? Ya, baik. Silakan.
pasangan. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Kucing, makhluk hidup berkembang biak. Hewan, mengembangkan jenisnya hingga manisme. Apakah termasuk makhluk hidup atau benda mati dan penjelasannya? Mati, hidup, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana lagi yang mau maju? Silakan perwakilan kelompoknya saja. Ya, silakan dibaca hasil kerja kelompoknya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, gambarnya menunjukkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar yang pertama adalah membutuhkan makan dan minum. Gambar yang kedua kekal terhadap rangsangan. Ketiga tumbuh dan berkembang. Keempat mampu berkembang biak. Kelima mengeluarkan zat sisa metabolisme. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman dan bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak. Benda mati tidak bisa bergerak. 3. Padi makhluk hidup karena berkembang biak dan padi
strategi perkembangan ya menjadi pemimpin itu menguji mungkin mengambil menggunakan Jadi yang bisa kita simpulkan pada hari ini itu ya antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu jelas sekali perbedaannya. Yang pertama kalau pada makhluk hidup itu kita memerlukan makanan, kita bisa bergerak, kita tumbuh dan berkembang, ya pegang terhadap rangsangan, terus mengeluarkan desisa. Tapi kebalikannya untuk benda mati dia tidak bisa bergerak, tidak mengeluarkan desisa dan tidak bisa berkembang ya. Itu kebalikan dari benda hidup kalau benda mati ya. Jadi untuk hari ini ya cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Santi Nuranti. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Santi Fererini. Beliau adalah salah satu guru yang saya observasi dalam supervisi akademik. Dan juga saya ditemani oleh Ibu Nina Menikasari. Beliau adalah pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 8. Baik, assalamualaikum Ibu Nina. Assalamualaikum Ibu Nini. Bagaimana kabarnya? Ibu izin saya melakukan percakapan pasca Ibu ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dalam rangka supervisi akademik yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran yang Karena belum terbiasa ya, awalnya saya merasa gugup, tapi semuanya berjalan dengan baik. walaupun duduk tapi semuanya berjalan dengan baik ya. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan sedikit tentang tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada minggu ini. Tujuan pembelajaran kemarin itu ada 3 Bu ya. Yang pertama untuk mempermudah mengenali dan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Dan yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri suatu makhluk hidup. Jadi tujuan pembelajaran ada 3 ya Bu ya. Intinya Ibu ingin siswa ini dapat mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup ya. Selain itu, selain tujuan, kemarin juga Ibu sudah menceritakan tentang area pengembangan yang ingin Ibu nilai dan kemudian tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran. Bisa tolong Ibu saya kembali? Area pengembangan kemarin itu ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang kedua, keterampilan, siswa mampu mengklasifikasikan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi di area pengembangan sendiri ada 2 Ibu ya. Jadi ada dari segi pengetahuan dan juga dari segi keterampilan. Jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan ini dalam proses pembelajaran Ibu itu berhasil atau tidak? Sejauh mana? Area pengembangan dan pengetahuan dan keterampilan masih dilakukan dengan baik walaupun masih banyak kekurangan. Yang menunjukkan area pengembangannya berjalan dengan baik, sudah tercapai walaupun tapi ada beberapa kekurangannya. Kita bisa Ibu ceritakan apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kendala-kendala dalam proses pembelajaran Ibu. Jadi kendala atau kekurangannya ini menurut saya mungkin pembagian kelompok sudah sesuai dengan gaya belajar ya, tapi kurang maksimal dalam mengidentifikasi gaya belajarnya. Untuk rencana ke depan, saya akan lebih detail dalam mengidentifikasi gaya belajarnya sesuai dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga anak akan lebih nyaman dan saya akan mengelompokkan sesuai dengan minat anak. Jadi yang Ibu menjadi kekurangan itu dalam pembagian kelompok ya. Jadi Ibu merasa belum maksimal dalam pembagian berdasarkan dari kajian. Karena rencana ke depannya Ibu akan memperbaiki itu
dengan lebih detail. Membagi belajar bukan hanya belajar, ada ini, ada visual dan ada tulis, dan juga nanti berdasarkan minatnya juga ya. Jadi sudah mengatakan apa dan juga rencana tindak lanjut yang akan lakukan juga sudah kita ya. Jadi itu kira-kira apa nanti pengembangan rencana pengembangan pendidikan? Rencananya saya akan lakukan di minggu depan dan saya akan mempelajari lagi lebih detail apa itu gaya belajar berdiferensiasi dan bagaimana strategi pengembangan berdiferensiasi. Jadi Ibu akan rencana melakukannya minggu depan ya, membuka itu ya. Jadi Ibu akan memperbaiki lagi, mempelajari lagi tentang pengembangan berdiferensiasi apa, kemudian Ibu nanti akan lebih detail lagi belajar tentang strategi pengembangan berdiferensiasi ya. Baik itu jadi kira-kira nih setelah kita anak ini menurut Ibu apakah Ibu akan sanggup melakukannya? Insya Allah saya akan melakukannya sehingga pembelajaran akan berjalan baik sesuai dengan gaya belajar menurut Saya jamin mudah-mudahan Ibu bisa melakukannya lancar dan ini kita berhati-hati ya untuk memulai proses pembelajaran yang bisa menimbulkan murid gitu ya. Baik Ibu, ini kemudian saya kembalikan lagi kepada Ibu Rima. Jadi ini tadi adalah catatan pasca observasi tadi. Jadi saya ingin kembali dari sebagai Ibu Santi dan juga Santi ya, sama Santi ya. Terima kasih atas kesediaannya dan partisipasi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Santi yang telah bersedia untuk observasi JGP saya, yakni Ibu Santi juga nih. Izinkan saya memberikan kembali pada kegiatan observasi ini. Yang pertama yang saya cermati tadi sudah sangat bagus ketika Bu Santi mengajukan fokus pada area pendampingan. Tadi Bu Santi sudah menanyakan terkait apa saja tujuan pembelajaran, kemudian salah Santi ya. Terima kasih atas kesediaannya dan partisipasi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Santi yang telah bersedia untuk observasi JGP saya, yakni Bu Santi juga nih. Izinkan saya memberikan kembali pada kegiatan observasi ini. Yang pertama yang saya cermati tadi sudah sangat bagus ketika Bu Santi mengajukan fokus pada area pendampingan. Tadi Bu Santi sudah menanyakan terkait apa saja tujuan pembelajaran, kemudian apa ya, bagaimana rencananya tindak lanjut ke depan, kemudian kemajuan pasca observasi yang telah dilakukan sudah sangat bagus. Kemudian tadi pembawaan dalam diskusinya sangat santai saya rasa ya, tapi kayak tugas dan tidak menyempit seperti itu. Mungkin kan ini juga bergerak dari mungkin seringnya latihan dan kemudian tadi yang saya
sini CGP melakukan percakapan pasca observasi. Semoga nanti bisa dilakukan ini mungkin Terima kasih Bunda atas pengalamannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi saya untuk bisa melakukan supervisi apapun. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Angelini, Ibu Ona atas kesempatannya dalam beberapa percakapan pasca observasi. Dan mudah-mudahan dengan percakapan ini kita bisa menjadi guru yang baik, bisa memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan pembelajaran yang lebih kepada murid. Baik, saya akhiri Bunda, saya akhiri percakapan pasca observasi kami kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.